Kembali lagi para pengikut channel Rasa Berjamat. Perkenalkan, nama saya Sefnet Lopo, mahasiswa program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan membahas buku Sosiologi Terapan yang ke-12 dengan tema media sosial, politik, dan negara. Jadi di dalam buku ini juga mengkolaborasikan teori media sosial dan politik dari beberapa para ahli sebagai akumulasi terhadap atau sebagai akumulasi untuk melihat media sosial atau kincangnya media sosial di dunia globalisasi hari ini. Jadi seperti pendapat Michael Mending, ia berpendapat bahwa gagasan media sosial itu telah antarkait dengan beberapa konsep pengguna. Jadi di sini menjadi konservasi atau menjadi hubungan erat dengan beberapa teori lain yang teori-teori terdahulu seperti bisa menganalogikan seperti teori sosiologis yang sudah digambarkan secara fakta sosial oleh Bapak Emil Durkheim dan Max Weber dan Karl Marx tentang tindakan sosial. Jadi di dalam kolaborasi dari beberapa para ahli, di sini saya menggunakan pendekatan dari Max Weber tentang tindakan sosial. Menurut beliau, tindakan sosial itu adalah suatu tindakan manusia yang dapat mempengaruhi individu lain dalam masyarakat. Jadi contoh, kalau kita berbicara mengenai media sosial itu merupakan suatu alat yang menjadi suatu kebutuhan yang sangat-sangat urgent dalam kehidupan masyarakat. Sehingga ini sih sebetulnya dari berbagai macam aplikatif. Contoh Hunt yang menemukan aplikasi Facebook. Jadi apa yang telah dia skemakan itu sudah melalui berbagai macam strategi sehingga kehadiran Facebook itu mampu mempengaruhi orang lain secara universal. Adapun pendapat lain seperti Emil Durkheim menyatakan bahwa tindakan sosial itu sebagai perilaku manusia yang diarahkan oleh norma-norma atau tipe solidaritas kelompok tempat di mana ia hidup. Jadi kita tahu bahwa media sosial seperti pendapat daripada Emil Durkheim, saya kembali mengaitkan dengan hal-hal yang bersifat normatif. Kita tahu bahwa media sosial itu betul adanya, tetapi sudah diatur dalam berbagai macam regulatif. Contoh di Undang-Undang IT, kita tahu bahwa media sosial sangat-sangat bebas, tetapi ada batasan yang harus kita jadikan sebagai tata tertib dalam menggunakan media sosial. Jadi contoh di dalam penggunaan WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan aplikasi lainnya, artinya secara hubungan secara personal antara pengguna media sosial harus mengetahui batasan sejauh mana informasi apa yang dia publikasikan sehingga jangan menjadi konsekuensi buruk terhadap norma-norma yang berlaku. Itu sebetulnya maksud daripada Emil Durkheim melihat media sosial itu sebagai suatu batasan dalam penggunaan secara formal. Emil Durkheim juga menemukan konsep komunikasi dengan gagasan Max Weber tentang tindakan sosial. Sama halnya seperti tadi saya sampaikan, bahwa tindakan sosial yang dimaksudkan dalam penggunaan media sosial tadi harus ada batasan, sifatnya harus komunikatif. Artinya dalam hubungan personal antara pengguna itu harus ada batasan, tidak bisa di luar regulasi yang berlaku. Contoh berbagai macam undang-undang pornografi yang lagi marak di Indonesia dari berbagai macam media yang telah terpublikasi tentang kasus-kasus penyalahgunaan IT. Nah, kalau kita melihat daripada persoalan itu, tentu ini suatu edukasi yang salah atau para pengguna media sudah terjerumus dalam satu wadah atau satu ruang di mana ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman dalam menggunakan media sosial sehingga batasan itu dia tidak pernah kitui sehingga dia bertindak sesuka hati.
Itu sih yang kemudian berimplikasi pada penyalahgunaan media sosial. Ada juga David Beer, ia berpendapat bahwa definisi yang membedakan jenis atau situs yang beda seperti Wiki, Folkmise, dan Mashup itu sama halnya dengan jejaring sosial yang berfungsi untuk menyerahkan website, dan bukan ini istilah yang sifatnya sangat-sangat istilah yang sangat baru, tetapi sudah ada sisi betulnya. Hanya bagaimana membuat situs itu agar mempermudah berbagai macam masyarakat yang menggunakan sehingga tidak kalang kabut dalam menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Yang berikut masyarakat modern. Di dalam buku ini juga berbicara mengenai masyarakat modern. Kita berbicara mengenai masyarakat modern, ya tentu ada takaran-takaran atau ukuran-ukuran yang menjadi parameter untuk kita menentukan bahwa itu masyarakat modern. Masyarakat modern sesuai dengan diferensiasi atau peran sosial dalam masyarakat modern, manusia itu bertindak dalam kapasitas yang berbeda dalam peran sosial yang mempertimbangkan plus minusnya. Contoh, pekerja kontras kelas menengah modern yang juga berperan sebagai di kalangan publik. Jadi di sini saya ambil analogi dalam kehidupan kita dalam kehidupan yang berkeluarga, di instansi pendidikan maupun gereja dan lain sebagainya. Jadi tentu di zaman kekinian ini kita melihat bagaimana model kemodernisasi atau hidup orang gaya berwesternisasi. Tentu dia harus menyesuaikan dengan pembedaan. Jadi dalam keluarga bukan lagi menjadi kaku atau secara total dia harus berpatokan pada nilai dan norma yang berlaku lama. Contoh, perempuan itu identik dengan bekerja di hal-hal domestik atau berurusan dengan kehidupan rumah tangga. Tetapi di kemudian hari, pada zaman kontemporer atau zaman kekinian ini, kemudian itu menjadi pergeseran. Itu yang menjadi gugatan daripada berbagai macam media, sehingga menghasut masyarakat untuk mengikuti progres atau perubahan secara global, sehingga perempuan juga bisa berperan atau mengambil bagian di urusan-urusan publik. Jadi kenapa saya boleh katakan demikian? Karena perempuan itu pada zaman dulu identik dengan urusan dapur, kasur, dan sumur itu tadi. Tetapi di zaman kekinian ini perempuan justru banyak yang berperan, fokus di karir dan mengambil bagian daripada laki-laki, atau lebih kepada bukan lagi menjadi pekerjaan-pekerjaan konvensional atau urusan domestik, tetapi dia juga berperan untuk mengimbangi rasa ketertirikan atau subordinasi daripada suami. Dan buku ini sebetulnya merupakan suatu kontribusi besar untuk bagaimana merubah mindset atau pola pikir masyarakat untuk membuat satu edukasi baru sehingga tidak terjadi kotak-kotakan. Jadi ada kalanya kita berpikir bahwa perempuan itu lemah dan lain sebagainya, tetapi di titik tertentu ada kekurangan daripada laki-laki yang tidak bisa laki-laki lakukan sama halnya seperti perempuan. Itu yang menjadi substansi daripada pemikiran yang telah digambarkan pada masyarakat modern hari ini. Ada juga pendapat lain seperti dikatakan oleh Jürgen Habermas yang menggambarkan bagaimana masyarakat modern membudidayakan lingkungan yang berbeda di mana manusia bertindak dalam peran yang berbeda. Di sini ada beberapa topik. Yang pertama tentang pemisahan ekonomi keluarga dan munculnya ruang publik politik. Jadi saya di sini dari pendapat Jürgen Habermas, saya melihat analogi daripada Jürgen Habermas di kalangan politik. Kenapa kemudian dalam regulasi itu memberi ruang kepada perempuan? Contoh di partai politik kita di konteks negara Indonesia, partai politik atau dalam kaca politik memberi peluang kepada perempuan kuota 30% untuk perempuan itu mengikut sertakan perannya di dalam kalang-kalang politik. Walaupun tidak secara maksimal masyarakat kemudian mengimbangi itu, tetapi sesungguhnya itu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat hingga ketika perempuan menjadi bagian atau ikut berkontribusi dalam kaca politik itu, tentu tidak lagi ada satu stigmatisasi terhadap perempuan itu sebagai, atau perempuan itu kemudian dinomorduakan. Dan regulasi itu hanya
ketika ada pemikiran yang tersubordinasi itu, bagaimana dengan adanya regulasi membuat kita sadar untuk ikut berkontribusi bersama dalam membangun suatu negara. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian. Ucapkan terima kasih. Selamat malam.